Besar dan ajaib ya Tuhan segala pekerjaan dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami boleh berkumpul tempat ini Tuhan dengan tidak kekurangan satu orang pun juga, itu karena cinta kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu yang melimpah, kasih setiamu yang turun-temurun dalam hidup kami. Tuhan, biarlah pada siang hari ini Kau memberikan setiap kami telinga untuk mendengar, hati dan pikiran untuk memahami firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu itu yang akan memerdekakan hidup kami. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan Tuhan, biarlah Kau menjadikan setiap kami terang dan garam di dunia kami masing-masing. Baik itu dunia politik, dunia ekonomi, dunia sosial, dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia pelayanan, apapun dunianya Tuhan, Kau menjadikan setiap kami terang dan garam di dunia kami, sehingga orang dapat melihat bahwa Kau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam kami. Dan senantiasa Tuhan kami terus meninggikan dan memuliakan Nama. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar saudara? Anda siap terima Tuhan hari ini? Saya melihat wajah-wajah yang sudah diberkati Tuhan, dan tatapan saudara, senyum saudara, ini sudah diberkati Tuhan dan siap diberkati lagi. Sebelum saya mulai saudara, ada sebuah cerita. Mau dengar? Gratis. Pernah dengar kisah Petrus? Ada yang pernah dengar kisah Petrus? Ada sebuah pria namanya Petrus, cukup berhasil. Ya, suatu saat dia ingin bertobat dan ingin dibaptis. Kemudian dia pergi ke pendetanya, dia bilang, Pak Pendeta, saya mau bertobat Pak, saya mau dibaptis katanya. Oke, dia dibaptis. Pas dibaptis dia dicelupkan 3 kali sudah. Dia terheran, Pak Pendeta, kenapa 3 kali? Ya kan cuma sekali katanya. Ya karena kamu punya 3 dosa besar katanya. Pertama, kamu penjudi. Kedua, kamu suka minum. Ketiga, kamu suka berzina. Jadi kamu saya celupkan 3 kali. Dia senang, dia sudah dibaptis, dan nama kamu katanya sekarang bukan Petrus lagi, tapi Petrus. Dia semangat, dia pulang ke rumah. Kalau mereka jauh dari gereja, dia jalan kaki. Semangat betul karena sudah dibaptis, sudah bertobat. Ya, ketika dia sampai rumah, dia haus, dia mau minum. Dia ke dapur, dia buka kulkas. Ketika dia buka kulkas, ternyata minumannya belum diganti. Banyak minuman alkohol di situ. Minuman sebelum dia bertobat. Ada si Johnny, ada si Black, dan teman-teman lainnya. Dia bilang, waduh bagaimana nih? Saya haus banget, haus sekali. Dia ambil satu, dia ke toilet, dia celupin 3 kali juga botolnya. Dia celupin, dia bilang, nama kamu bukan lagi Johnny, tapi teh botol. Dia minum juga. Saudara, hari ini kita tidak akan bicara soal Petrus. Siapa di sini yang hadir pada ibadah Kamis kenaikan Tuhan Yesus? Oh haleluya, semua hadir. Saudara, apa sih makna Tuhan Yesus naik surga? Saya sampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, karena Tuhan naik ke surga, Dia kirim Roh penghibur buat kita. Amin. Dia kirim Rohnya yang kudus buat kita. Artinya apa? Artinya Dia peduli sama kita. Amin. Dia sayang sama saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yang kedua yang kita lihat, karena Tuhan Yesus naik surga, kita punya tempat di surga.
Amin. Karena dia bilang dimanapun aku berada, orang-orang yang percaya itu ada bersama dengan dia. Jadi kalau kita sudah yakin kita punya tempat di surga, kapan saja Tuhan panggil, kita siap. Amin. Kita sudah gak takut lagi karena kita sudah punya tempat di surga. Meskipun banyak orang Kristen yang masih ragu. Kalau saya dipanggil Tuhan, saya nggak tahu kemana. Ada yang masih nggak tahu kemana. Kita ada tempat sudah, ya, bersama dengan Dia. Amin. Siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan. Semua cinta Tuhan Yesus. Amin. Karena Dia sudah mati buat kita, tubuh dan darah Yesus itu yang menyelamatkan hidup kita. Kita yang tadinya tidak layak menerima keselamatan, diberi selamat sama Tuhan. Betul? Karena Tuhan Yesus peduli sama kita, Dia sayang sama kita, sudah selayaknya kita sayang sama Tuhan. Kita cinta sama Tuhan. Betul? Dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Kalau gitu gereja adalah tubuh Kristus. Betul? Tubuh Kristus bukannya gedungnya, saudara. Bukan gedung gereja. Tapi tubuh Kristus adalah orang-orang seperti saudara dan saya. Orang-orang yang sudah dipilih sama Tuhan, yang sudah dipisahkan dari dunia gelap kepada dunia yang terang. Amin. Dan sudah selayaknya kita juga mencintai Tuhan Yesus. Tapi apa sih cinta? What is love? Ada lagu itu. What is love? Apa itu cinta? Selain cinta ada apa? Ada nafsu, betul? Apa bedanya cinta nafsu? Banyak orang kesaru antara cinta sama nafsu. Ya, dia pikir dia cinta, tapi padahal nafsu. Apa itu cinta? Cinta adalah ketika kita mau menyenangkan orang lain, meskipun itu mengorbankan diri kita. Betul? Kalau nafsu, kita mau menyenangkan diri sendiri, meskipun mengorbankan orang lain. Ya. Siapa yang setuju di sini kalau cinta itu mahal? Siapa yang setuju? Oh, nggak ada yang pernah jatuh cinta. Langsung aja ya. Terus, cinta itu cukup bermutu. Amin. Cinta itu sangat langka. Cinta itu berkualitas. Betul, Pak, Bu? Saking mahalnya itu cinta, saking berkualitas itu cinta, banyak dipalsuin orang. Betul? Saking mahalnya itu cinta, hari-hari gini banyak dipalsuin orang. Kalau kita lihat tas-tas yang branded, gesper yang branded, sepatu yang branded, jam tangan yang branded. Karena mereka branded, mahal, banyak dipalsuin orang. Betul? Banyak ditiru orang. Begitupun dengan cinta. Begitu mahalnya, orang banyak palsuin. Betul? Karena banyak dipalsuin sama orang di luar sana, membuat cinta itu menjadi murah. Betul? Menjadi murahan. Dan zaman sekarang sangat sulit mencari cinta yang sejati. Betul? Maka ada orang Kristen berkata, aduh hari ini udah gak ada cinta lagi lah. Gak mungkin ada cinta lagi. Saya kecewain katanya. Tapi saya mau katakan hari ini, siang ini, cinta itu masih ada. Amin. Cinta sejati masih ada. Cinta Yesus kepada kita. Amin. Cinta Tuhan tanpa syarat. Kalau manusia gimana? Kalau kita melihat orang yang tadi pacaran mungkin masih pacaran. Kenapa kamu mau sama dia? Kenapa kamu kok berlaku sama dia nih? Kenapa kita cari yang lain? Pak, lihat aja cantiknya. Kenapa kamu masih mau sama dia? Lihat aja Pak, begitu ganteng. Banyak orang cinta sama seorang karena alasan. Ada syaratnya, cantik, ganteng, apalagi. Pak, saya cinta sama dia karena dia kaya raya. Saya
tapi paling miskin. Siapa cari yang kaya? Betul? Apalagi, Pak, saya mau sama dia karena dia orang-orang tuanya orang-orang besar. Ini kedua orang besar. Kalau orang mencintai seseorang atau mengasihi seseorang, pasti ada syarat, betul? Tapi apa yang terjadi setelah Anda menikah 20 tahun, yang cantik itu tiba-tiba rambutnya berkurang. Cowok yang ganteng itu tiba-tiba bodinya udah nggak six pack, jadi one pack. Bagaimana yang kaya-kaya itu tiba-tiba berubah? Masih cinta? Semua. Kalau manusia cinta ada syaratnya. Kalau Tuhan tanpa syarat. Amin. Tapi hubungan cinta ini bukan saja hanya antar manusia, tapi juga bisa antara manusia dan Tuhan. Kok bisa? Ada orang yang sepertinya cinta sama Tuhan, tapi sebetulnya dia nafsu sama Tuhan. Betul? Ya, dia berkata, kalau saya ke gereja, kalau saya doa puasa, apa buat saya? Kalau saya setia melayani, kira-kira apa yang Tuhan kasih? Siapa di sini yang setuju kalau cinta itu memberi? Amin. Cinta memberi, kalau nafsu mengambil. Kalau kita katakan kita cinta sama Tuhan Yesus, kita berikan sama Tuhan Yesus. Amin. Saya tidak bicara soal dompet, saudara. Perhatian, saudara. Setuju? Kepedulian saudara kepada orang lain. Dan sebagainya. Mari kita buka firman Tuhan di Lukas 7. Lukas 7 ayatnya yang ke-40 sampai 43. Lukas 7 ayatnya yang ke-40 sampai 43. Firman Tuhan katakan, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakan aja tuh. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Amin. Siapa di sini yang sudah terima kasih Tuhan Yesus? Semua sudah, betul? Dia selamatkan hidup kita, dia memberikan tubuh dan darah untuk kita. Artinya kita sudah terima kasih Tuhan Yesus, betul? Dan hanya saudara dan saya, orang-orang yang sudah terima kasih Tuhan, itu yang bisa membagikannya ke orang lain. Betul? Anda tidak mungkin bisa berbagi ke orang lain sesuatu yang Anda belum punya. Anda tidak mungkin sharing kepada orang lain sesuatu yang Anda tidak pernah kencang. Betul? Oleh karena itu mengatakan tempat yang paling tepat untuk kita mempraktekkan kasih, memberikan kasih adalah di gereja. Betul? Di gereja. Mari kita firman Tuhan lagi di 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8 sampai 10. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Firman Tuhan katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Tuhan begitu mengasihi kita, saudara. Betul? Kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Bayangkan kalau tidak ada kata begitu. Karena besar kasih Allah. Tapi kalau karena ada kata begitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Itu ibaratnya kalau ada kata begitu, seolah-olah yang tadinya ayat ini 2 dimensi dan 3 dimensi. Begitu dalam. Betul? For God so loved the world. Betul? Kata begitu menekankan bahwa Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Amin. Itu luar biasa. Amin. Tapi apa sih kasih? Apa tuh kasih? Paulus mencoba menggambarkan kasih itu buat kita. Mari kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 4 dan 7. 1 Korintus 14 13 ayat 4 sampai 7. Firman Tuhan katakan, kasih itu apa? Sabar. Ada yang sabar di sini? Oh, nggak ada yang sabar di sini. Puji Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Saya tertarik pada kata yang pertama, saudara. Kasih itu sabar. Sabar itu apa sih? Kalau kita lihat ada terjemahan bahasa Inggrisnya, bukannya love is patient, tapi kalau Anda lihat di bahasa Inggrisnya, love suffers long. Katakan suffers long. Bukan patient, tapi suffers long. Kata asli dari sabar ini adalah makrotimio. Katakan makrotimio. Itu kata asli dari sabar. Yang artinya dapat bertahan, dapat menahan diri dari pencobaan yang berat. Itu definisi dari makrotimio, sabar. Ya. Siapa di sini yang sabar? Angkat tangan. Amin. Saudara, tadi di ayatnya yang ke 1 yang 4 ayat 8 10 katakan Allah itu sabar. Allah itu kasih. Betul? Kalau Allah itu kasih dan kata Rasul Paulus kasih itu sabar, berarti Allah enggak harus matematikanya. Kasih itu Allah dan Allah itu sabar. Allah itu kasih dan kasih itu sabar. Berarti Allah sabar. Amin. Saudara sabar sama saudara dan saya. Allah sabar sama kita semua. Betul? Dia sabar sekali sama kita, saudara. Mari kita lihat lagi di Yohanes 13. Yohanes 13, Tuhan Yesus kasih perintah buat kita. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34 sampai 35. Yohanes 13 ayatnya ke-34 sampai 35. Mari kita baca. 3, 2, 1. Aku memberi, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti demikian pula kamu harus. Dengan demikian semua orang, katanya, akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Kristus, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saudara boleh punya baju tulisannya Jesus Forever, tuh, pakai anting salib, kalung salib, rambut potongannya salib, sepatu mungkin kalau ada yang salib, betul? Tatoan kanan kiri J sama M, bukan J Makmur, Jesus Maria misalnya.
cinta sama Tuhan. Itu bukan berarti belum tentu Anda murid-murid Kristus. Betul? Karena firman Tuhan bilang, orang akan tahu Anda murid-murid Kristus kalau kita saling mengasihi. Bukan apa yang kita pakai, bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita saling mengasihi, Pak, tapi nggak bisa, saya nggak mungkin mengasihi dia terlalu jahat. Pak, nggak mungkin saya bisa mengasihi dia, hutangnya belum lunas. Pak, nggak bisa saya mengasihi dia selalu fitnah saya. Terus saya mengatakan, kasih orang itu. Amin. Dengan kita orang akan lihat, oh ini dia, murid-murid Kristus. Apa lawan kata cinta? Benci. Apa sih benci? Tidak menyintai. Apa benci? Ketika Anda tidak suka sama seseorang atau sesuatu secara berlebihan, betul? Ada yang pernah benci di sini? Salah nggak sih kalau orang benci, saudara? Salah nggak kalau orang benci? Salah nggak? Pak, salah nggak? Kalau orang membenci itu negatif nggak? Siapa yang bilang negatif katakan? Satu orang, dua orang. Kalau orang membenci sesuatu belum tentu negatif. Misalnya Anda benci benar kalau kamarnya kotor, berarti saya tahu Anda cinta kebersihan. Betul? Anda benci pekerjaan iblis, saya tahu Anda cinta sama pekerjaan Roh Kudus. Amin. Anda benci sama makanan pedas, saya tahu Anda suka makanan yang manis. Jadi kalau benci belum tentu negatif. Amin. Mari kita lihat di Wahyu 3. Kita lihat di Wahyu 3 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Wahyu 3 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Firman Tuhan katakan, aku tahu, katanya, segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, katanya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Lawan kata dari panas apa? Kalau bukan dingin. Kalau Anda baca ayat ini, panas atau dingin ditaruh di satu sisi. Betul? Lawan atau panas atau dingin ditaruh di satu bagian. Bilang aja sebelah kanan saya. Sebelah kirinya adalah suam-suam kuku. Jadi ada ide panas atau dingin, tapi jangan suam-suam kuku. Betul? Jadi nggak ada salahnya Anda benci sama sesuatu yang kotor. Kalau Anda benci, kita tahu ada cinta yang ini. Betul? Kalau ada cinta sama yang ini, kita tahu Anda benci sama yang sana. Tapi lawan katanya cinta bukan benci jadinya, tetapi apa? Nggak peduli. Betul? Anda cinta atau benci sebelah saya, tapi sebelah sininya suam-suam kuku, alias nggak peduli. Kalau orang nggak peduli, kita nggak tahu dia suka panas atau dingin. Kalau orang nggak peduli, kita nggak tahu dia cinta atau benci. Jadi firman Tuhan katakan, ide kamu panas atau dingin. Ya, misalnya ada orang ingin tahu ini apa sih dalam ruangan ini, dia ada di pintu ini, tapi dia nggak masuk, dia nggak keluar, dia hanya berdiri di pintu itu aja. Kita nggak tahu ini mau masuk atau mau keluar. Kalau cuma 2 menit nggak apa-apa, kalau 2 jam kemana? Kita bingung. Dia menghalangi orang yang akan masuk dan menghalangi orang yang akan keluar. Makanya firman Tuhan katakan, kamu panas
panas atau dingin. Amin. Tapi jangan suam-suam kuku. Setuju? Dua ayat lagi selesai. Kita lihat di 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-24. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan katakan, jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Gak salah. Hari ini, Bu, Pak, hari ini mencari keuntungan orang lain. Saya aja masih kurang. Betul? Saya aja gak ada yang peduliin. Saya aja gak ada yang doain. Sekarang saya harus mencari keuntungan orang lain. Gak salah. Salah kali ini. Udah, ini diambil aja ayatnya, titik S. Apa seperti itu? Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan, barang siapa, ya, janganlah dia mencari keuntungan diri sendiri, tetapi hendaklah mencari keuntungan orang lain. Kita orang-orang Kristen harus membuat sebuah perbedaan. Setuju? Saudara, budaya ini, budaya untuk mencari keuntungan orang lain, itu nggak dikenal di luar sana. Betul? Kebiasaan mencari keuntungan orang lain, itu nggak dikenal di luar sana. Oleh karena itu, mari kita buat ini sebagai budaya yang baru. Setuju? Kita buat ini sebagai budaya yang baru, bahwa kita mencari keuntungan orang lain. Dengan begitu orang akan lihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Amin. Buka di Galatia 6. Saya mau lempar musik. Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Katakan terakhir. Mari kita baca Galatia 6 ayat 10. 3, 2, 1. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Tetapi kepada kawan-kawan kita seiman. Oleh karenanya saya sering katakan, tempat yang paling tepat untuk kita mempraktekkan kasih adalah di gereja. Betul? Karena Tuhan bilang, kita berbuat baik kepada semua orang yang mungkin kurang baik sama kita, yang masih hutang sama kita mungkin, yang menyakiti kita, yang memfitnah kita, yang merugikan kita. Firman Tuhan katakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kawan-kawan kita yang seiman, yaitu teman-teman gereja kita. Oleh karena itu, mari kita mulai hari ini lebih mengenal lagi satu dengan yang lain. Amin. Jadi bukan hanya datang ke gereja, ya, dapat tempat duduk, dengan firman Tuhan, pulang. Nggak kenal siapa yang sebelah kita tadi. Betul? Siapa sebelah kanan? Siapa yang sebelah kiri? Nggak kenal. Mari mulai hari ini kita kenal, ya, kenalan dulu. Tapi pastikan sudah sikat gigi, betul? Jangan belum sikat gigi tiba-tiba mau kenalan, betul? Kenalan dulu, ya. Mari kita peduli satu dengan yang lain. Ya, dengan begitu orang melihat bahwa kita adalah murid